Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha anil muhlikah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirki wal wafa liman ittaba'al huda amma ba'du. Anak-anakku santri pondok pesantren Hikmatus Syarif yang berbahagia, yang cerah ceria, yang ganteng-ganteng, amin ya rabbal alamin. Coba sekali lagi, yang ganteng-ganteng, amin. Harus amin kalau yang baik. Ini ada yang ganteng-ganteng, na'udzubillah. Ya, coba yang ganteng-ganteng, amin. Baik ganteng zahirnya maupun ganteng batinnya, gitu ya. Bisa lihat ini kayaknya lebih ganteng-ganteng sekarang daripada santri-santri dulu ya. Nah, apalagi yang di pojok itu dari jauh kayak Syahrukhan ya. Dari jauh maupun dari dekat. Karena ada bilang lah, kamu dari jauh kayak Syahrukhan, tapi dari dekat kayak Selokan. Tidak begitu. Ini jauh maupun dekat ganteng ya. Nah, ini di depan pojok juga begitu, dari jauh ya. Pecinya kayak peci Bung Karno. Baik dari jauh maupun dari dekat. Jangan kamu bilang wah dari jauh kayak Bung Karno, dari dekat kayak Bung Kahan kamu bilang. Jadi jujur saya katakan, ganteng-ganteng sekarang. Mudah-mudahan harus ganteng. Ya, jangan kamu bilang wah itu jangan dipandang kegantengan. Yang penting hati. Dua-duanya harus tuh, hati maupun ganteng. Kamu lihat TGB ganteng enggak? Pinter enggak? Tuh, zahir batin beliau itu ganteng. Ya, karena dua-duanya punya kelebihan tuh. Ya, jangan juga hanya dalam kita aja bersih, ganteng ganteng luarnya aja jelek. Ya, juga dipandang sebelah mata tuh oleh orang sekalipun itu ciptaan Allah. Tetapi kita berdoa supaya tetap sehat gitu kan, tegar, lantang, bagus. Ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti. Amin. Nah, itu kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya nabi yang diberi syafaat. Ya. Di dalam sebuah hadis, kalau tidak salah riwayat Jabir Al-Bajali, ya, apa beliau bilang, nusirtu birruqbi masirata syahrin, nusirtu khamsan lam yuqtahunna ahadun qabli. Aku dikasih kelebihan, aku dikasih 5 kelebihan, kata Rasulullah, yang tidak diberikan oleh Nabi dan Rasul sebelumku. Hanya aku diberikan itu. Nah, sekali lagi, nusirtu itu salah, saya ulang. Hadis dari Jabir Al-Bajali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu khamsan lam yuqtahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 yang tidak pernah diberikan orang-orang atau nabi dan rasul sebelumku. Itu ada 5. Disebut di dalam kitab Bulughul Maram, sarahnya namanya Subulus Salam. Di dalam kitab Tayamum kalau tidak salah. Yang pertama kata beliau, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi keistimewaan, aku ditolong
dengan membuat rasa takut musuh sebulan penuh sebelum bertanding. Paham kamu maksudnya? Jadi Rasulullah itu sudah berjanji dengan musuh kapan kita akan berperang. Sebulan sebelumnya mulai berperang, musuh sudah gemetar. Itu maksudnya. Bahkan di sebagian riwayat mengatakan 2 bulan sebelumnya musuh sudah bergetar. Itu kalau Rasulullah yang memimpin perang. Nah, tidak dikasih nabi-nabi sebelumnya. Jadi sebelum berperang melawan umat Islam, musuh itu sudah gemetaran. Padahal sebulan belum bertanding itu. Itu Rasulullah. Nah, yang kedua, wa u'tiyat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan bagiku tanah ini suci sebagai tempat sujud. Jadi kita sholat dimanapun boleh, sekalipun tidak di masjid, di sawah, di ladang, boleh asal tempatnya suci. Itu. Kalau nabi-nabi sebelumnya nggak boleh. Umat Nasrani harus di gerejanya, tempat lain tidak sah sembahyangnya. Umat Yahudi tidak boleh selain di tempat ibadahnya. Tapi kita umat Islam boleh. Nah, hanya 2 saja disebut di Bulughul Maram. Yang ketiga disebut di Subulus Salam, wa ukhillat liyal ghanaimu. Dan aku dibolehkan memakan harta rampasan perang. Namanya harta ghanimah. Harta ghanimah itu harta rampasan perang. Misalnya di perang Badar dapat emas segala boleh diambil. Nabi kita juga boleh ngambil. Nabi sebelumnya tidak diperbolehkan. Itu yang keberapa sekarang? Yang keempat, wa'u'titu asy-syafa'ata. Nah, aku diberikan wewenang untuk mensyafaat nanti di hari kemudian. Nabi-nabi lain enggak, kalau memang salah lempar langsung ke neraka. Tapi kalau kita nanti mau dilempar oleh malaikat ke neraka, di stop oleh Rasulullah, stop dulu, dia punya kebaikan nih, saya syafaat, saya tolong. Enggak jadi, langsung masuk surga. Nah gitu. Karena mustahil, bukan mustahil, sulit sekali kita masuk surga dengan amal perbuatan kita sendiri, sulit. Karena tidak sebanding dengan nikmat Allah. Sulit. Makanya kita harus minta syafaat Rasulullah. Pernah ada seorang imam dulu yang hidup jauh sebelum Nabi kita, seorang ulama besar, umurnya 500 tahun. Ada yang berumur kakeknya 500 tahun sini? Ada enggak? 500 tahun. Itu kerjaannya tidak ada lain, ibadah terus. Hanya berhentinya makan dan berak doang. Yang dimakan pun di tanaman yang ditanam di sekitar tanahnya. Tidak dia pergi ke pasar. 500 tahun. Sehingga di akhir hayatnya dia sesumbar. Kalau saya masuk surga, tidak mau saya dengan ridho Allah. Tapi saya masuk surga dengan amal perbuatan saya sendiri, dia bilang. Setelah itu tidak lama dicabut nyawanya. Dikubur ditanya, datang malaikat Munkar Nakir, bawa linggis, bawa pacu, bawa tombak. Tuh, kamu kirain tak? Malaikat Munkar Nakir tuh seremnya luar angkasa. Kalau luar biasa, luar angkasa. Malaikat maut saja seremnya Nabi Ibrahim, mau dicabut nyawanya. Nanti dulu, perlihatkan dirimu dulu. Katanya Nabi Ibrahim ke malaikat maut. Jangan, nanti kamu ketakutan. Enggak, perlihatkan. Lalu diperlihatkan dirinya malaikat maut. Begitu diperlihatkan lihatnya malaikat Israel, malaikat maut ya. Langsung Nabi Ibrahim pingsan 40 hari. Itu malaikat maut. Setelah dibangunkan 40 hari, apa kata malaikat maut ke Nabi Ibrahim? Itu tidak seberapa, saya ini tidak seberapa dibanding seremnya malaikat Munkar Nakir di kubur. Tuh, makanya jangan macam-macam nih. Kamu harus bersyukur 1000 kamu diserah di pondok ini. Itu keinginan Allah, bukan keinginan siapa-siapa. Coba kalau kamu diserah, saya mohon maaf, ke SMP atau SMA. Pergaulan bebas. Ada tahun baru, bonceng-boncengan tuh. Yang paling seneng kamu yang laki tuh. Yang perempuan kamu kasih ngepak di belakang tuh. Rasanya rem nada
tuh. Siapa yang lihat tuh? Tapi kamu di sini tidak diperbolehkan. Syukur ndak? Syukur 1000 ke orang tua menjaga kita ke api neraka tuh. Ya. Syukur. Apalagi kalau kamu ke SMP bebas sana kemari. Ya, bebas keliling ke Senggigi, Gili Trawangan, ke Pulau Dewata untuk cuci mata. Karena ada nyanyiannya itu, Pulau Dewata untuk cuci mata, padahal ngotori mata. Ya, kalau ke sana Pulau Dewata mau ke sana lagi kan kotor terus matanya tuh. Apalagi pernah kamu lihat turis yang bersih-bersih pakaiannya. Ada 2 pakaiannya tuh. Pakaian bupati dan pakaian sekwilda. Tahu kamu pakaian bupati? Pakaian buka paha tinggi-tinggi. Tahu kamu pakaian sekwilda? Pakaian sekitar wilayah dada. Karena saya pernah nih, saya ingat nih, pernah. Saya waktu jadi pembina di sini, mungkin zaman Ustadz Haris kalau tidak salah itu, atau pernah ada murid saya di asrama Abdurrahman bin Auf namanya, tapi sekarang tidak dipakai lagi. Karena ada murid dari Gili Trawangan. Tahu Gili Trawangan enggak? Gilinya di Terawang terus tuh. Banyak yang menerawang nih. Banyak pindang-pindang yang berkelepakan nerawang gitu. Ya. Pernah nih saja ada 30 sakit santrinya dari sana, minta dijenguk. Kita jenguk. Saya juga tumben ke sana. Tapi ada setemannya dari sana ngajak kita. Ada santri-santri pakai peci ke sana, baju koko. Naik kapal. Ongkos per orang kalau nggak salah berapa tuh? 30.000 atau berapa tuh? Saya nggak ingat. Nah, kita kirain kita ke sana sudah bagus-bagus nih. Jarak 100 meter ternyata banyak pindang-pindang yang bergeletakan. Di sana waktu itu belum ada dermaganya. Kita turun di dekat orang tidur itu, orang tirus yang tidur. Stop dulu anak-anak, stop santri dulu. Nunduk, saya bilang. Nunduk semua. Tapi ada yang nakal, enggak dia nunggu. Nunduk, saya bilang, nakal begini. Terpaksa saya ikut-ikutan dikit-dikit. Ya begitu kan, Gili Trawangan tuh. Dia turun di pinggir pantai. Belum ada, mungkin sekarang sudah ada dermaga sadar. Lah ini turis enak aja deh begini. Dah pakai aduh. Kalau model kamu ngempet liur mutu 1 centong. Nunduk, saya bilang nunduk. Ada yang tumben lihat mau teriak dia dengan istighfar astagfirullah. Tapi matanya belak astagfirullah. Saya lupa nama santri itu. Rumahnya untung dia dengan siapa? Ramli namanya. Nah, ibunya juga ikut. Ibu ikut itu ya. Nah, ibunya aja ikut lihat, yang laki dilihat kalau ini. Ramli namanya. La ilaha illallah. Nah, setelah sampai ke rumah Ramli, yang saya susahkan pulangnya naik di sana juga gitu. Nah gitu, jadi syukur kamu sekolah di sini, syukur 1000. Kita dijaga dari berbagai macam pandangan, gitu, dijaga. Makanya kalau mau cepat bisa kita kuning, ini sering saya lihat postingannya Ustaz Haris sudah ajar nahu sorb, bagus tuh, ya bagus. Sering mau cepat bisa, budakan diri, coba ulang, budakan diri. Kali lagi, budakan diri. Apa budakan diri? Jangan terlalu banyak dilihat. Itu. Jangan terlalu liar matanya. Ini kan kalau ada sebagian tuh di jalan kan liar matanya. Ada bebalu tuh, janda lewat enggak. Budakan nunduk. Kenapa? Ada sebuah syair, mungkin masih saya hafal tuh. Ya. Gini lah kira-kira maksudnya. Jangan sampai kamu buat hati ini sibuk dengan pandangan matamu. Sekali lagi saya ulang.
Jangan sampai kamu buat hati ini sibuk dengan pandangan matamu. Hatimu hanya satu, matamu dua. Sebagian aja dilihat oleh matamu, tidak mampu hatimu ini menampungnya. Apalagi 100% kamu lihat semaumu, mati hatimu. Nah, makanya kalau orang-orang alim kan jalan tuh nunduk dia, kalau tidak perlu dilihat tidak perlu dilihat enggak. Kelebihannya begitu, cepat masuk pelajaran aja kita tangan kan. Itu. Makanya saya bilang jalannya nunduk dan pegang kitabnya begini caranya. Nih, banyak saya lihat santri ini pegang ini, taruh di dada. Nih kalau pegang kitab. Ya. Gini, perhatikan besok ya. Ini supaya nempel. Mau Syekh pegang dada begini, pegang apa kita begini. Kebanyakan saya lihat santri-santri pegang kitabnya di pantatnya. Ini. Nih, ada orang-orang kuliahan, robek bukunya taruh di kantong belakang. Entutnya berkerepek, rek. Bagaimana bisa berkah ilmunya? Ya? Gitu nih di dada. Nah, kalau yang perempuan nih. Ya, jangan terlalu keras tapi lepek apa-apanya. Ya. Nah, kamu aja lain-lain aja pikiranmu. Ya. Cepat kamu paham yang gitu-gitu aja. Tapi nasara yang suruh nasara nasirun mansurun lam yang sur lam ma yang sur la yang sur la yang sur li yang sur unsur la yang sur mansarun min sarat. Nah, enggak kamu paham kamu itu. Ya. Terus dia paham tuh. Nah, dan apa saya bilang? Dan. Oh, kok satu orang dan coba. Dan. Jangan sampai ada yang coba-coba pacaran. Nah, ada yang dalam hatinya saya ini kan sudah terlanjur. Yang terlanjur putus sekarang. Bila perlu kamu talak 9. Tuh ya. Karena di dalam kitab Talim wa Talim nanti Ustaz Tarmizi bukakan. Ustaz Tarmizi bukakan. Apa dia bilang? At-tamalluku fi thalabil ilmi mazmumun. Dicari nanti. Bercinta ria dalam menuntut ilmu tercela, sangat tercela. Tercela apa artinya? Apa kata ilmu? In u'tika kullaka fa u'tika qalilan. Wa in tu'tini ba'daka falam u'tika syai'a. Itu dalam kitab Talim Talib saya hafal betul tuh. Enggak kayak kamu yang hafal Ayu Ting Ting aja nyanyian kamu hafal. Kemana? Itu aja kamu hafal. Sampai sekarang dia cari anunya, alamat pacarnya belum ketemu. Sekarang masih mengganda tuh. Nah, tidak usah ya lagu begitu-begitu ini. Ibarat di dalam Talim Talim. Ya, apa artinya itu? Kalau kamu berikan saya, kata ilmu nih, kalau kamu berikan saya semuamu, semua full 100% kamu cintai saya, kata ilmu nih, akan saya berikan kamu sedikit semorlet. Apa? Semorlet. Tahu semorlet enggak? Sedikit. Semorlet, sedikit. Padahal kita cintai dia 100%, enggak kita madukan dengan yang lain. Enggak kita bercinta dengan wanita lain, enggak. Hanya ilmu kita semorlet diberikan. Tapi kalau kamu coba-coba madukan saya, enggak akan saya berikan kamu walau semorlet. Itu. Ya, sekalipun sedikit enggak diberikan kita. Ya, ilmu kita cintai, wanita juga kita cintai, sedang menuntut ilmu. Nah, yang mana sekarang? Bagi yang terlanjur pacaran putuskan udah. Ya. Nanti ada pernah di Sumbawa tuh. Dia pacaran, saya larang dah, enggak usah pacaran. Nah, diputuskanlah pacarnya perempuan ini. Yang laki ngancam. Ya, kalau kamu enggak mau saya kawin dengan yang lain, dia bilang. Takut yang perempuan, lapor lagi ke saya. Apa dia bilang? Ini kalau dia enggak mau saya kawin dengan saya, dia kawin sama yang lain. Bilang, jawab sana, silahkan. Bilang gitu. Bilang, alhamdulillah. Gitu. Tapi kan saya rugi. Iya, dia juga rugi. Dia enggak dapat kamu. Sekalipun kamu enggak dapat dia. Itu sama-sama rugi. Dia bilang. Iya kan? Kalau ada ngancam-ngancam, nanti samakan yang lain ya. Silakan, kawinlah. Kamu rugi loh. Kamu juga rugi, enggak dapat gue. Sekalipun gue enggak dapat lu enggak dapat gue. Tuh.
Ya, jangan coba ngancam-ngancam tuh. Wanita banyak, laki-laki banyak. Tuh, ya. Tuh janda banyak sekali tuh kayak sampah tuh ya. Nah, gitu. Ya, jangan ada yang pacaran. Putuskanlah sekarang. Apapun lah, secantik apapun pacarmu, putuskan. Karena ada sebuah kaidah, catat nih. Lebih baik gagal cinta daripada putus cita-cita. Tuh. Sekali lagi, lebih baik gagal cinta daripada putus cita-cita. Nah, itu ya. Sudah dicatat, dihafal terus. Ya. Ada pernah kejadian di Sumbawa lagi. Ya, pernah kejadian di Sumbawa. Ini kan saya tinggal di Sumbawa. Banyak kenangan saya di Sumbawa itu. Pernah baru saya datang, belum tahu saya bahasa sana. Ya, ada dari Sumbawa sini. Nah, bisa bahasa Sumbawa? Tentu bisa, kamu kan dari Sumbawa. Ya, pernah. Saya baru ngajar bahasa Arab kan, saya suruh nyatat, belum ada buku paket, dia catat. Di tengah dia nyatat, dia berhenti. Saya tegur dia pakai bahasa Indonesia, dijawab saya bahasa Sumbawa. Kenapa kamu berhenti? Ayo nyatet dong. Apa dia bilang? Berenang dulu Pak, dia bilang. Berenang tuh istirahat kan? Kok berenang dia bilang, saya suruh terus lanjut, kok dia mau berenang? Saya lihat di jendela, dan ada kolam, ternyata tidak ada kolam. Kesana lagi tidak ada kolam. Ayo nyatet kamu, berenang dulu Pak, dia bilang coba. Ternyata berenang di sana, Pak. Istirahat ya kan? Nah, tuh lain-lain tuh, lain kerupuk, lain jajan, lain bubuk, lain tuh. Yang paling ekstrim nih bersama ibunya nih. Mau saya kasih tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya, kasih tahu nggak ya? Nih, ibunya nih sebagai saksi nih. Pas saya datang ke sana, mulai kan ditugaskan di sana nih, mulai ke sana. Saya masuk sekolah dulu. Saya diberitahu oleh KTU. Nih, Pak Hilal dia bilang, "Oh, gimana Pak?" KTU. Di sini beda bahasanya dengan di Lombok. Ya tentu Pak, saya bilang. Tapi ini serius ini. Apa itu? Kalau di sini menyebut telur itu tele. Ya kan? Ya enggak? Nah, tele. Kalau di sini bahaya kamu. Ini dari Sumbawa, jangan kamu ke toko mau beli tele, kamu bilang, kamu dibacok kamu oleh perempuan. Apa dia bilang perempuan, kok itu saya mau dibeli, dia bilang lagi. Oh iya saya bilang, lupa saya beritahu ibunya, nanti malamnya belanjalah kami berdua di toko sana. Kebetulan tokonya sepi. Ibunya duluan masuk, saya nunggu di luar. Pakai motor nunggu di luar lagi. Datang ibu-ibu dari Sumbawa. Apa dia bilang? Pida saya tele, dia bilang tuh. Ibunya kaget, langsung lari keluar. Pak, ada jual gituan di sini, dia bilang. Gituan apa? Tele, dia bilang. Oh, telur itu, saya bilang, bukan tele. Ya kan? Ya enggak? Tuh ibunya tanya, kalau enggak percaya tanya ibunya tuh. Ya. Nah, itu banyak kenangan saya di Sumbawa tuh. Ya. Sabalong sama lewa, kalau bolong jangan kecewa. Ya. Nah, sampai mana cerita saya tadi? Apa tadi itu? Tentang ilmu ya. Nah, jangan sekali-kali pacaran. Ingat, ini adalah racun bagi santri, racun bagi pelajar itu pacaran. Ya, berhenti dah, putuskan, kirimi dia surat langsung. Detik ini kita putus, talak 12, kamu bilang. Ya. Karena pernah dulu di sini, waktu saya jadi pembina, kakak kelasnya Ustadz Tarmizi Haris, ya kakak kelasnya ada, ya, tidak saya sebut orangnya, karena jadi fitnah, tapi jangan. Waktu belajar di sini belum ada bangunan, dia ngelapor, ini Ustadz sakit dada, dia bilang, kenapa sakit dada? Pokoknya sakit dada, kenapa makanya? Saya diputusin. Ini diputusin. Baru aja nerima surat. Dulu kan bukan tidak pakai HP, ada surat-suratan dulu.
Oh, tahu kamu obatnya? Mudah. Saya bilang, apa Ustaz? Bilang alhamdulillah. Kok begitu? Dia bilang. Ya. Baru dia lari ke asrama. Sudah hendak tahan. Di asrama dia berguling-guling. Guling ke sana, balik lagi. Saya bilang. Bangun, saya bilang. Begini saya ceritakan ya. Kaidah yang tadi, Kak. Kamu mau lanjut cintamu atau putus cita-citamu, atau cita-citamu lanjut atau putus cintamu? Saya bilang. Ya cita-cita dong. Iyalah. Bilang biarkan. Untuk apa sih wanita banyak, saya bilang tuh. Apalagi model pacar saya tahu kok, saya bilang tuh. Ya, saya tahu kok itu, saya bilang. Dia bidang lecang dari jauh kan. Saya gitulah itu, bukan mencela orang tapi supaya dia putus lah. Oh gitu, lama-lama terobati. Alhamdulillah sekarang dia jadi guru dari Peringgarata itu. Itu aja, carilah siapa namanya ini, carilah di Peringgarata sekarang. Nah gitu. Ada lagi cintanya sedang bersemi. Ini racun cinta maksud saya. Kan apanya nih? Ada saya menemukan 2 surat di sini juga. 2 surat. Bunyi suratnya yang wanita. Yang laki-laki. Yang wanita. Bunyi surat yang wanita begini loh, dari laki-laki. Apa dia bilang? Nonton sinetron di malam Kamis. Ceritanya hebat dan romantis. Aku rela mati di ujung keris asalkan ku dapat si dia si hitam manis. Dibalas oleh yang laki-laki. Kebetulan ini yang perempuan ini hitam pekat buntet kayak tai tencak gitu. Misal jawabnya begini. Dia jawab, dia balas. Nonton sinetron di malam Jumat. Ceritanya hebat dan memikat. Aku rela mati hidup sekarat asalkan dia dapat diriku si hitam pekat. Itu suratnya coba. Rame dulu tuh, rame. Nah, ini yang merusak para santri dan santri bercinta. Makanya dimuat di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, at-tamalluku fi thalabil ilmi mazmumun. Nah, nanti bercinta setelah nikah kayak Ustaz Termus itu, setelah bercinta sama istri. Wah, sekarang 1 besok nambah lagi gitu. Nah, tuh. Ya, enggak masalah, bagus. Tuh. Ya. Oh, tapi kamu jangan ngintip, nambah enggak ya? Nambah ya? Jangan. Nah, semua kita diajar oleh agama, semua. Ya, cara pengantenan diajar baca bismillah dulu tuh. Makanya yang belum baca bismillah, bapak-bapak setelah pulang ini beritahu, Pak, kalau main sepak bola bismillah dulu, Pak. Ya. Bismillah itu diajar oleh Bapak Maulana Syekh dulu. Dia paling sering diucapkan beliau. Bismillah, tapi kecil-kecil suaranya. Beritahu bapakmu, Pak, kecil-kecil tapi ini bapak baca bismillah ngasar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga apa dia bilang? Nah, mulai dah bapak. Oh. Gimana nah? Semua dia ajar dia. Kecil-kecil bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan. Jannibis syaitan ma razaqtana. Nah gitu. Itu juga cara agama. Ya kenapa kalau enggak baca basmalah air mati laki dan perempuan bercampur disusupi oleh air mati syaitan. Itulah anak yang sulit dinasehati, yang nakal. Temannya ke kanan dia ke kiri. Temannya makan bubur dia makan tai kebo tuh. Sudah tuh sulit tuh. Ya sholat kita bilang ke belakang. Dia pernah juga saya ceritakan dulu tuh pernah tuh. Tapi sekarang jadi polisi dia karena saya kasih cemeti kakinya keras sekali tuh. Tapi jadi polisi di NTT seorang, dia ambil istri di NTT dari Saud tuh. Ya, enggak saya sebut, ada anaknya di sini. Tapi dengan sebab sakrasi dia tobat. Temannya di bulan puasa sholat tarawih di depan, dia lepas petasan di belakang serama. Petasan 2 renggem di kiri kanan kantungnya. Wih, Allahu Akbar. Siapa saya suruh lain jadi imam. Dia lewat sini, dia di sini, saya lewat sini. Dia hadap sini gitu.
Saya datang dari belakang, dikirain saya datang dari sini kan, datang dari belakang. Pas dia mau melepas, saya tangkap lehernya. Silakan lepas, saya bilang. Saya lepas, saya bilang. Ayo, saya ledakkan lu di depan telur mini, saya bilang. Nah, gitu deh tobatnya dari sana, alhamdulillah. Ya, itu dari Sesaut itu. Banyak kenangan saya, 15 tahun. Kenangan terindah. Jadi pembina, berupa pembina laki. Keistimewaannya tidak sadis kira-kira pembina perempuan. Pembina laki suka dukanya banyak. Yang paling lelah adalah pembina laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki kan panjang langkahnya. Ini berhasil kita redam yang 30, yang 25 tuh ke kuburan. Panjang langkahnya tuh. Tapi untungnya perjalananmu panjang. Nanti setelah tamat, insya Allah banyak jadi ustadz, banyak jadi tuan guru, banyak jadi dosen, banyak jadi rektor, banyak jadi doktor, banyak jadi penghulu, banyak yang laki. Biasanya kalau perempuan setelah tamat udah kawin, selesai udah itu. Kawin tinggal menggendong piara bergilir tuh. Ya. Tahu piara bergilir enggak? Dulu waktu gadis cantik rupanya senyumnya halo. Tapi kalau sudah hamil udah rusak rupanya. Ayo aja, udah hamil begini nih. Jalannya sudah kalau dulu begini lah jalan begini. Ada anak kebo lewat di lembut tadi lihat tuh begini. Ya enggak? Ya. Nah, makanya ada perempuan sini oh enggak ada. Nah, ini. Jadi nuntut ilmu dengan rajin itu intinya. Makanya kamu ini kan syukur 1000 sebenarnya. Kenapa tidak ada cacatnya? Kita ini tidak ada cacatnya. Punya mata dua-dua, wah mata. Terus melihat kincelong, coba. Telinganya 2 mendengar semua. Dagunya, pas semua, hidungnya, mata pas. Tidak ada. Coba satu aja yang dikurangi oleh Allah, pasti mentalmu rusak. Misalnya satu aja matamu, satunya ditutup oleh Allah, pasti kamu malu di sini. Coba, ya. Atau hidungmu hadap atas saja, satu. Ada. Kamu hujan-hujan penuh dengan air hujan. Tapi semua hadap bawah. Adilnya Allah. Atau diganti mulutmu di pantat, pantatmu di mulut tuh. Kalau orang bicara di depan bicara, kamu jangan ngempus. Adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jarang kita syukuri tuh. Jarang kita syukuri itu. Coba ini aja kalian, ini di tubuh kita ini. Ini beda panjangnya, beda besarnya karena beda fungsinya. Kalau ini jari-jari pakai cap jempol. Ini siapa namanya? Aja apa? Jadid. Hah? Yadin kamu ganteng. Nah, tersanjung dia kan? Kalau gini Yadin kamu ganteng, marah dia. Karena bukan tempatnya. Nah, ini pakai nyuruh. Ustaz Tarbisi bilang, sini kamu. Nah, paham kita kan? Kamu sana. Tapi kalau ini, sana kamu. Pembinaannya dikirain gila nanti. Karena bukan tempatnya. Kalau di tengah, tempat jari-jari tengah. Ini jari-jari manis. Tempat apa? Tempat cincin. Coba kalau ada orang pasang cincin di ibu jari. Apa kata orang? Oh, selakalah. Iya kan? Tuh. Terus ini yang kecil apa fungsinya? Ini paling kecil. Kenapa dibuat kecil oleh Allah? Kalau hidung kita genit, masuk ini. Tidak bisa ini kan? Nih, tuh. Masing-masing punya fungsi. Yang ini aja dulu kamu lihat. Belum yang ini. Ini bisa nih, elastis. Nah, bisa begini kan? Itu. Kalau kita minum mudah, tidak perlu pakai alat. Ambil cangkir minum, langsung masuk. Kenapa? Karena ini. Coba kalau ini tidak bisa begini nih, kamu minum begini. Bisa nggak minum? Itulah kamu terima kasih kepada Allah. Ini bisa begini nih, ini langsung ke mulut saya, langsung Bisa nggak? Coba kalau ini tidak bisa begini. Belakang. Tuh, jarang kita berpikir begitu ciptaan Allah. Jarang. Ya jarang. Coba pikir, makanya wa fi ampusikum apala tubsirun. Al-Qur'an kan?
Wa fi ampusikum afala tubsirun. Pada dirimu apakah tidak pernah kamu melihat? Di dirimu sendiri itu. Makanya sekali lagi, kamu diserah ke pondok ini kehendak Allah, bukan kehendak orang tua. Orang tua disuruh Allah, serah anakmu ke pondok supaya dia selamat. Itu. Tapi kalau ada yang coba-coba menyalahgunakan perintah Allah ini, dia rugi sendiri. Bagaimana caranya menyalahgunakannya? Pembina bilang sholat jamaah, dia ke sana. Pembina bilang belajar, dia tidur. Di asrama dia curi sabun temannya, curi uang temannya, bahkan ada yang nyuri celana dalam temannya. Itu bagaimana tuh? Hah? Ya, jangan, ya. Karena itu mencuri itu juga mengurangi, menyulitkan masuknya ilmu. Ya, menyulitkan masuknya. Nah, gitu, paham? Paham. Yang terakhir yang diberikan Rasulullah dibanding yang lain, yang kelima ya. Nah, belum yang kelima? Yaitu wa ursila ilan nasi kaffah. Nabi kita diutus oleh semua manusia, kepada semua manusia, baik orang Kristen, Yahudi, orang Islam, semua orang Islam, semua umat ini umat Nabi Muhammad. Nah, kalau umat sebelumnya diutus pada Nabi Musa, ya umat Yahudi doang. Nabi Isa Nasrani doang. Sekarang umat siapapun dia namanya umat Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Di kitab Subulus Salam bab tayamum kalau salah. Nah, makanya sekali lagi saya kagum kepada adik-adik semua ini, calon-calon pemimpin baru. Ya, calon-calon pemimpin masa depan maksud saya. Ya, pengganti kita semua. Ya, terutama yang lagi cita-cita masih panjang. Tetapi ingat, masa muda ini tidak akan terulang lagi. Kalau kamu main-main belajar sekarang, kamu menyesal seumur hidup setelah tamat. Ingat. Makanya nyesallah sekarang. Ya, insaflah sekarang, rajinlah sekarang supaya kamu nanti setelah tamat beruntung, tidak menyesal, gembira, riya. Itu. Tapi barang siapa yang hura-hura sekarang menyesal selama-lamanya. Itu. Temannya sudah jadi dosen, dia masih pengembala kerbau. Di pinggir jalan dia teng-teng kerbau. Temannya dia soalnya, jadi dosen temannya. Halo bro, halo, dia bilang. Tidak lama berak kerbaunya. Temannya lagi, halo, jadi dosen. Dia gembala kerbau, bukannya pengembala kerbau itu jelek, enggak. Tapi ukuran kita jadi pelajar itu sudah ketidakberhasilan. Nah, harus kita keras. Makanya kerasnya pembina, hukum kita pembina bukan membenci kita, tapi kangen kepada kita. Saya begitu dulu. Sekarang tidak ada pembina. Dulu sampai guling-gulingkan saya tuh. Ya, tengah malam jam 2, jam 5 kalau ada yang ngerokok doang, saya guling-gulingkan sampai 15 kali itu. Ya, sampai ada yang muntah, biar saya datang bapaknya saya gulingkan. Betul. Tapi tidak ada yang datang bapaknya. Seandainya datang bapaknya repot saya tuh. Gitu. Tapi itu cara kita kangen kamu. Kalau pembina tidak kangen muridnya, biarkan dia mau apa ke silahkan. Dia mau berjudi ke, minuman keras ke, mau makan beling-beling silahkan. Saya tidak peduli. Nah, itu pembina tidak kangen kepada kamu. Tapi pembina yang negur kamu itu kangen pada kamu masa depan. Itu paham? Nah, itu aja mungkin dari saya. Saya mau nih ada undangan lagi ke Pondok Buah ini, nunggu di sana. Daniel pun aja dari tadi, ya. Nah, demikian, dan ada anak saya di sini Abdul Basir. Saya minta kepada kakak kelasnya bantu Ustaz Turmuzi kontrol adik-adik kelasnya, ya, saling bantu. Kalau ada adik-adik kelas macam-macam, tegur keras. Bila perlu anak saya kalau nakal kasih cemeti aja. Mana dia? Kasih cemeti. Betul nih. Saya enggak kangen kalau dia nakal tuh. Ya, jangan orang tua yang membela anaknya salah, itu cara orang tua yang salah. Itu sudah menghancurkan anaknya. Ya, kalau ada nakal nanti kasih cemeti aja. Nah, itu saya ingatkan. Tapi kalau tidak nakal ya jangan. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.